Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denata Cahyani dengan NIM 312310435, mahasiswi Universitas Pelita Bangsa. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengingat hierarkis untuk memenuhi mata kuliah arsitektur dan organisasi komputer. Yang pertama ada hierarki memori. Penggunaan memori tersebut dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama tempat penyimpanan sementara, yang kedua tempat penyimpanan tetap. Perbedaannya adalah temporary storage digunakan saat komputer melakukan pemrosesan data, sedangkan permanent storage digunakan saat menyimpan data secara permanen. Kemudian ada ciri-ciri dari hierarki memori, peningkatan waktu akses, peningkatan kapasitas, peningkatan jarak dengan prosesor, penurunan harga memori tiap bitnya. Kemudian ada register mikroprosesor. Ukurannya yang paling kecil tapi memiliki waktu akses yang paling cepat. Umumnya hanya satu siklus CPU saja. Register adalah memori internal yang didesain untuk dapat menyimpan data lebih cepat dibandingkan memori utama. Register berada dalam hierarki memori tertinggi dalam struktur di atas. Hal ini menunjukkan register paling cepat dalam pengaksesan data, paling dekat dengan memori utama dan paling kecil kapasitas memorinya. Kemudian ada register memiliki dua fungsi. Yang pertama ada user visible register. Register CPU yang dapat digunakan oleh pemrograman dengan menggunakan set instruksi memungkinkan satu buah register atau lebih untuk dispesifikasikan sebagai operan atau alamat operan. Yang kedua ada control dan status register. Register yang digunakan oleh unit control untuk mengontrol operasi CPU dan oleh program sistem operasi untuk mengkontroleksi program. Kemudian ada main memory, memiliki akses yang jauh lebih lambat dibandingkan dengan memory cache, dengan waktu akses hingga beberapa ratus siklus CPU, tapi ukurannya mencapai satuan gigabyte. Waktu akses pun kadang-kadang tidak seragam, khususnya dalam kasus mesin-mesin non-uniform memory access. Main memory ini terdiri dari ROM dan RAM. Kemudian ada penyimpan cadangan lokal. Yang pertama ada magnetic disk. Magnetic penyimpan data digunakan untuk menyimpan tersier dan offline pada komputer awal. Penyimpanan magnetik juga digunakan untuk menyimpan primer dalam bentuk memori magnetic drum atau inti, memori inti tali, memori film tipis, memori twistor, atau memori gelembung. Juga tidak seperti hari ini, pita magnetik sering digunakan untuk menyimpan sekunder. Yang kedua ada optical tape. Optical tape adalah media untuk menyimpan optik pada umumnya, terdiri dari strip panjang dan sempit dari plastik kemana pola dapat ditulis dan dari mana pola bisa dibaca kembali. Kemudian ada penyimpan cadangan jarak jauh, ada file system terdistribusi. File system terdistribusi adalah file system yang mendukung sharing files dan research dalam bentuk penyimpanan persistem di sebuah network. Yang kedua ada cloud server. Teknologi cloud memungkinkan beberapa server dijadikan satu, berfungsi sebagai storage. Beberapa server lain disatukan berfungsi sebagai computing node. Di atas platform cloud tersebut bisa berjalan beberapa server virtual. Teknologi cloud juga memungkinkan sekumpulan server virtual membentuk suatu network VLAN seperti layaknya server-server fisik yang terhubung dengan LAN, di mana tiap pelanggan memiliki secure VLAN masing-masing yang tidak bisa saling memasuki, sehingga aplikasi bisnis online Anda terutama di Indonesia yang membutuhkan konfigurasi beberapa server dapat diakomodir oleh layanan cloud server. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.